Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Agil dengan NIM 2017-180020 akan mempresentasikan laporan tugas akhir dari saya yang berjudul Rancang Bangun Mesin Penyortir Kentang Bagian Transmisi yang dibimbing oleh Pak Furqon Hakim dan Pak Nur Amin. Laporan ini berlatar belakang sektor pertanian merupakan sektor yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dieng merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bergelut di sektor pertanian. Dieng merupakan memiliki penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, terutama di bidang hortikultura. Adapun tanaman hortikultura yang paling banyak diminati para petani adalah kentang. Selain penghasil hortikultura, khususnya kentang, berdasarkan informasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, sampai saat ini Dieng juga dikenal sebagai penghasil benih kentang terbaik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan didirikannya Balai Benih Kentang Induk yang merupakan penghasil benih kentang terbesar di Indonesia yang ada di Dieng. Pada laporan ini, penulis merumuskan masalah antara lain bagaimana perancangan dan perhitungan serta menentukan transmisi mesin penyortir kentang agar didapat penggerak yang aman dan efisien. Dan tujuan penelitian dari laporan ini adalah mampu merancang dan menghitung serta menentukan transmisi mesin penyortir kentang agar didapat penggerak yang aman dan efisien. Tinjauan pustaka yang pada pembuatan alat ini, saya telah mencari beberapa tinjauan dari sebuah penelitian yang berhubungan dengan pembuatan alat penyortir kentang, antara lain yaitu yang pertama ada penyortir kentang otomatis yang dibuat oleh Nukman N pada tahun 2019. Pada prototipe penyortir kentang otomatis ini, penyortiran ukuran dan pengemas benih kentang dengan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Tujuan perancangan mesin ini diantaranya untuk memisahkan benih kentang berdasarkan ukurannya, menghitung jumlah benih kentang yang disortir menggunakan limit switch, dan pengemasan benih kentang menggunakan sistem konveyor. Yang kedua ada alat sortir buah kentang otomatis berdasarkan ukuran menggunakan laser dioda dan sensor LDR. Penelitian ini membahas tentang pembuatan rancang bangun alat penyortiran dan penghitungan buah kentang yang sudah siap dipanen secara otomatis dengan menggunakan sistem kerja laser dioda dan sensor LDR. Alat ini dapat bekerja secara otomatis karena dikendalikan oleh microcontroller Atmega 328. Secara keseluruhan sistem ini terdiri dari perancangan laser dioda dan sensor LDR, servo dan catu daya. Metodologi penelitian. Di sini penulis memulai dengan observasi lapangan dan studi pustaka, dilanjutkan pengumpulan data, kemudian analisa sistem transmisi, kemudian perancangan desain, evaluasi desain, kemudian pemilihan komponen, kemudian pembuatan mesin, dan selesai. Di sini penulis menggunakan desain transmisi seperti ini untuk mesin penyortir kentang ini dengan motor listrik 2 HP dan puli pada motor listrik 1,5 inch dengan puli besar 16 inch dengan sistem roller conveyor yang atas ditata 65 mili setiap jaraknya, yang bawah 3,5 mm, kemudian dengan bantalan pillow block sebagai bantalan untuk
putaran roller setiap rollernya. Di sini komponen transmisi mesin penyortir kentang yang digunakan adalah puli tipe A dengan spesifikasi A1 x 2 inch as 8 mm x 16 pieces, A1 x 1,5 inch dengan as 10 mm 1 piece, A1 x 16 inch as 8 mm 1 piece, pillow block dengan diameter dalam 8 mm, fan bell dengan spesifikasi A62 dan A56, motor wash dengan spesifikasi 5 Hz dan 1500 rpm. Roller conveyornya menggunakan besi pipa 3/4 inch 30 pieces kali 30 cm dengan di bagian atas 7 piece dan bawah 9 piece dan dengan kemiringan 5 derajat dengan jarak antar pipa 3,5 mm yang atas dan 6,65 mm yang bawah, 6,35 mm yang bawah dan 65 mm yang atas. Kecepatan pada motor listrik. Di sini penulis menghitung kecepatan pada motor listrik dengan rumus N sama dengan F kali 120 per P, dengan N adalah jumlah putaran per menit, F frekuensi, P adalah jumlah kutub gulungan atau pole, dan diketahui F sama dengan 50 Hz, P sama dengan 40 pole. Dan dari perhitungan yang dilakukan di sini diketahui kecepatan pada motor listrik adalah 1500 rpm. Selanjutnya adalah torsi pada motor listrik. Di sini penulis menggunakan rumus T sama dengan 5250 kali P per N, dengan T sama dengan T adalah torsi, P adalah daya, N adalah jumlah putaran per menit, dan diketahui P adalah 2 HP, N adalah 1500 rpm, dan setelah dilakukan perhitungan diketahui torsi adalah 7 Newton. Daya pada motor listrik. Di sini dilakukan perhitungan dengan rumus P sama dengan T kali N per 5250, dan diketahui N sama dengan 1500 rpm, T sama dengan 7 Newton. Setelah dilakukan perhitungan maka diketahui daya pada motor listrik adalah 2 horsepower. Yang terakhir ada kecepatan dan torsi akhir. Di sini penulis menggunakan rumus menghitung rasio N2 sama dengan D1 kali N1 kali NP per D2 dengan keterangan N1 adalah kecepatan, D1 kecepatan pada motor penggerak, D1 adalah diameter puli motor penggerak, N2 adalah putaran mesin kerja atau putaran pada roller conveyor, D2 adalah diameter puli mesin kerja, NP adalah randemen pengopelan untuk fan bell 0,95 sampai 0,97. Diketahui di sini N1 adalah 1500 rpm, D1 adalah 1,5 inch, D2 adalah 16 inch. Maka setelah dilakukan
perhitungan maka diketahui kecepatan pada roller conveyor adalah 133,5 rpm. Dan setelah diketahui kecepatan pada roller conveyor maka dilakukan perhitungan untuk torsi akhir. Pada perhitungan torsi akhir ini menggunakan rumus 525T sama dengan 5250 kali P per N yang didapatkan hasil 78,65 Newton. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam proses perancangan transmisi mesin penyetir kentang sistem konveyor, dapat disimpulkan bahwa dari daya yang dihasilkan mesin 2 horsepower, kecepatan awal penyetir kentang sistem konveyor sebelum direduksi 1500 rpm dan menghasilkan putaran akhir pada setiap roll sebesar 133,5 rpm, sedangkan dari torsi awal yang dihasilkan dari kecepatan motor 7 Newton menghasilkan torsi awal yang dihasilkan dari kecepatan motor listrik 1500 rpm menghasilkan torsi 7 Newton, sedangkan torsi yang dihasilkan setelah melalui tahap reduksi dengan kecepatan yang menghasilkan kecepatan 133,5 rpm menghasilkan torsi 78,65 Newton. Saran dari penulis adalah pergunakanlah alat ini sesuai dengan fungsi dan prinsip kerjanya, serta perhatikan perawatan dan perbaikannya agar alat ini tidak cepat mengalami kerusakan dan alat ini dapat bekerja maksimal juga tahan lama. Lakukan perawatan pada alat ini sesering mungkin, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan pengoperasian pada mesin penyetir kentang ini. Harapan penulis, mesin penyetir kentang ini diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah pemberian strip plat pada bagian roller agar lebih kuat, karena pada mesin ini masih menggunakan bahan foam, serta jika digunakan strip plat maka lebih baik transmisi menggunakan gear dan rantai agar timing bisa presisi atau tidak terjadi selip. Penulis juga berharap agar alat ini dapat mempermudah petani kentang dalam penyetiran buah kentang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.